Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Isti Anatur Rahma dari SDN Kedung Doro 2, Surabaya. Saya akan memperlihatkan aksi nyata dalam Merdeka Mengajar. Strategi penerapan Merdeka Belajar. Berikut penjelasannya. Mari kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Oleh sebab itu, bagi guru sangat penting mengenali diri sendiri agar peserta didik telah menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, berdaya untuk menentukan tujuan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar merdeka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Maka dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan pada peserta didik saya adalah peserta didik yang kini memiliki cara belajar yang berbeda dari masa sebelumnya. Mereka mudah sekali menggunakan teknologi untuk mencari sumber belajar dengan internet, dapat mencapai dan mengkonfirmasi pengetahuan, serta dapat menjangkau pengetahuan dan wawasan dengan mudah tanpa ada permintaan dari. Lalu, apa hal yang harus dilakukan? Menjadi sosok pendidik yang hadir sebagai penuntun peserta didik adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidik adalah penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat sebagai manusia. Dari kegiatan ini, maka refleksi yang saya lakukan sebagai seorang pendidik di SDN Kedung Doro 2 adalah melakukan asesmen terhadap peserta didik melalui beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, pemahaman tentang asesmen. Yang kedua, penyusunan asesmen, diagnosis dan kognitif. Yang ketiga, analisis hasil asesmen. Yang keempat, parenting. Dan yang terakhir, pendampingan saat pembelajaran peserta didik saya. Pemahaman tentang asesmen dilakukan secara komunitas dengan mencari sumber, pelatihan, dan juga pengetahuan tentang asesmen. Berikutnya adalah penyusunan asesmen, diagnosis, dan kognitif. Yang ketiga, melakukan asesmen sekaligus menganalisis asesmen yang telah saya lakukan. Analisis asesmen yang saya lakukan adalah asesmen berupa diagnosis dan kognitif. Yang keempat adalah parenting atau komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik saya di sekolah. Saya akan menjelaskan kemampuan, kekurangan, kekuatan, serta kelemahan dari peserta didik saya yang ada dari hasil asesmen yang sudah saya lakukan. Tahap yang terakhir adalah pendampingan saya saat pembelajaran bersama peserta didik.